Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan hari ini pelajaran fikih kita akan bahas mengenai sujud tilawah. Tapi sebelum memulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan kalian semuanya masih dalam keadaan sehat, masih bisa mengikuti pembelajaran sekalipun di rumah. Tetap semangat. Jangan sampai banyak bermain, tetap waktunya untuk belajar harus dikalkulasikan, jangan sampai loss semuanya untuk bermain. Justru saat-saat seperti ini waktunya banyak, dimanfaatkan semaksimal mungkin agar kalian tidak tersia-siakan waktunya. Oke, kita masuk materi KD 1 masih ya, masih mempraktekkan cara sujud tilawah hari ini. Oleh karena itu bukunya sebelumnya dibuka dulu, fikih kelas 8. Untuk halamannya di buku kalian sudah tahu ya, karena masing-masing dibuka babnya mengenai sujud tilawah. Oke ya. Oke, untuk bab sujud tilawah ini IPK-nya saya tulis dulu di papan tulis. Kamu sambil memegang pen, siapkan alat tulis, buku. IPK-nya ditulis karena IPK ini penting karena sama dengan indikator. Oleh karena itu kalau nanti kamu ulangan, saya membuat soalnya pun tidak lepas dari IPK yang sudah saya tulis dari mulai kemarin sujud sahwi sampai sujud tilawah hari ini. Oke, saya tulis dulu IPK-nya di papan tulis. Kamu siap juga mengikuti apa yang saya tulis di sini. Oke, satu persatu bahasan kita mulai IPK yang nomor 1, yaitu pengertian sujud tilawah. Kalian sering mendengarkan kata tilawah itu biasanya dalam pengajian kalau MC mengatakan acara yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran. Nah, tilawah itu apa? Tilawah itu secara bahasa adalah artinya adalah bacaan. Bacaan di sini spesifikasinya atau khususnya adalah di sini hanya bacaan dalam Al-Quran, bukan bacaan yang lain. Berarti kalau diambil kesimpulan di sini, apa itu sujud tilawah? Kalau digandeng, kalau tilawah artinya bacaan, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Di sini ada dua kata yang perlu digarisbawahi, ketika mendengar dan ketika membaca. Dua kata ini mempunyai makna sendiri-sendiri. Kalau kita sedang mendengar berarti kita itu sedang dalam keadaan sholat. Tetapi dalam kata-kata yang kedua tadi membaca berarti kita adalah sedang membaca sendiri Al-Quran. Ini ada dua cara melakukannya nanti. Bagaimana ketika dalam sholat, prakteknya sujud tilawah bagaimana, dan bagaimana mempraktikkannya sujud tilawah ketika kita sedang dalam membaca Al-Quran. Ini perhatikan, hari ini berarti ada prakteknya dua. Bagaimana sujud tilawah dalam sholat, bagaimana mempraktikkan sujud tilawah ketika di luar sholat. Oke, satu poin lagi kita teruskan ya, saya ulang satu lagi. IPK 1 pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika seseorang itu mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Poinnya di sini. Sekarang nomor 2 IPK-nya adalah hukum. Apa hukumnya sujud tilawah? Dilihat di buku kalian, di dalam hadis itu sudah diterangkan bahwasanya hukum melakukan sujud tilawah ini sunnah. Artinya kalau sunnah berarti apa? Kalau kamu melakukan berarti dapat pahala. Tetapi seandainya kamu pas baca atau mendengarkan ayat sajadah kok kamu nggak mempraktekannya, tidak berdosa. Itu ya, pahami ya. Berarti sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kalau kita pas membaca Al-Quran dan menemukan situ ayat sajadah, maka seyogyanya seandainya kamu melakukan itu sudah baik, benar. Tapi seandainya kamu tidak mempraktekkan sujud tilawah sendiri, maka pun tidak
berdosa seandainya tidak melakukan. Itu namanya sunnah. Oke. Sekarang yang ketiga adalah IPK yang nomor 3 dalil. Di sini kaitannya dengan asbabun nuzul. Kenapa kita diperintahkan untuk sujud tilawah? Ada dasarnya. Dalam hadis ini, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u alaina surata, bahwa Nabi itu yaqra'u membaca, alaina di depan kami. Apa yang dibaca? As-surata, surat yang di dalamnya surat itu ada as-sajadata, ada ayat sajadah. Maka beliau melakukan fayasjudu, maka Nabi langsung sujud. Fayasjudu wa nasjudu, beliau sujud. Maka ketika itu Nabi sedang sholat Jumat. Ketika khutbah beliau membaca ayat Al-Quran. Di sini beliau membaca surat An-Nahl ayat 16. Nanti kamu cek di Quran ya. An-Nahl ayat 16, di situ ada ayat sajadah. Ketika sampai di ayat sajadah itu, Nabi itu langsung turun dari khutbahnya, dari mimbarnya. Langsung beliau sujud. Karena beliau mempraktekkan sujud itu, maka yang hadir saat itu ikut juga mengikuti Nabiullah sujud tilawah. Nah, ini asbabun nuzulnya, kita diperintahkan untuk sujud tilawah karena Nabiullah sendiri sudah menganjurkan, memerintahkan kita, sudah mengajarkan kita. Kalau kita menemukan dalam Al-Quran ada ayat sajadah, maka seyogianya kita juga ikut sujud tilawah karena termasuk hukumnya sunnah. Ada keutamaannya, nanti di belakang ada di IPK yang lanjutnya. Gitu ya, asbabun nuzulnya sudah tahu, dalilnya juga sudah tahu ya. Sekarang masuk ke syaratnya. Kalau kita tadi melihat pengertiannya sujud tilawah itu, kita mempraktiknya ketika kita mendengar, berarti pas sholat. Berarti dengan sendirinya syaratnya orang yang sujud tilawah, satu kudune adalah suci, harus ini. Karena sedang sholat, suci harus. Nomor 2 syaratnya kudu menutup aurat. Nomor 3 menghadap kiblat karena sedang sholat. 1 suci syaratnya, nomor 2 menutup aurat, nomor 3 adalah menghadap kiblat. Nomor 4 syaratnya dia ketika mendengar ayat sajadah. Saya ulang, syarat sujud tilawah ada 4. 1 dalam keadaan suci, 2 adalah menghadap kiblat, 3 menutup aurat, 4 adalah ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Saya ulang, berarti syaratnya orang mempraktekkan sujud tilawah kudune orang itu harus suci, jelas karena dalam sholat. Yang kedua kudune menutup aurat. Nomor 3 menghadap kiblat. Nomor 4 ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Itu syaratnya. Sekarang kita langsung mempraktekkan bagaimanakah cara mempraktekkan sujud tilawah. Itu ada 2 waktunya ketika kita sedang sholat. Nah di sini di dalam sholat pun ada 2 poin. Poin 1, ketika kita itu menjadi imam ataupun kita sholat sendirian, dan di situ dalam surat yang kita baca itu ada ayat sajadah, maka dianjurkan, dituntunkan kita mempraktekkan sujud tilawah. Lah bagaimana caranya mempraktekannya? Oke, lihat dari gerakan Bu Yani. Oke ya. Oke. Oke, di sini Bu Yani mempraktekkan dalam posisi Bu Yani sudah sholat, sudah dalam keadaan sholat, sudah sampai bacaan surat. Ketika saya membaca surat, di mana contoh saja kita ambil surat Ar-Ra'du di buku kalian, dilihat surat Ar-Ra'du ayatnya 206. Ketika saya membaca surat Ar-Ra'du, di situ ada ayat sajadah. Sekarang kita praktekkan bacaannya surat Ar-Ra'du yang bagaimana? Saya membaca surat Ar-Ra'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Allah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa saqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi.
Oke, seperti itu ya. Jadi dalam sujud tilawah, ketika prakteknya kita di dalam sholat, ketika kita selesai membaca surat tadi, terus kita takbir, langsung sujud. Ketika sujud, kita baca bacaan sujud tilawah. Kita bersama-sama membaca. Dilihat buku kalian, bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakko sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Setelah itu selesai membaca itu, kita langsung berdiri melanjutkan sholatnya lagi. Berarti di dalam sholat tadi setelah membaca ayat sajadah tadi, kita tidak usah salam, tapi kita berdiri melanjutkan sholat lagi. Itu ya bedanya dalam sholat. Gitu. Sekarang kalau di luar sholat itu sama dengan prakteknya dengan rukun sujud tilawah. Satu niat. Nah, sekarang saya tuliskan niatnya. Oke, dilihat niatnya di situ tidak ada di LKS ya. Sekarang saya tuliskan niat sujud tilawah. Ini prakteknya kalau di luar sholat. Oke, saya baca dulu. Nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala. Saya ulang 3 kali. Nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala. Kalau masih kamu mendengarkannya tidak paham, ditulis di buku kalian. Nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala. Oke, saya ulang. Ini tulisannya. Coba kalau kamu tadi mendengar belum jelas, ditulis ya di papan tulis ini di buku kalian. Jangan sampai lupa karena di buku LKS tidak ada. Saya ulang. Niatnya sujud tilawah ketika kita di luar sholat. Saya baca. Nawaitu, aku niat sujud tilawati, sujud tilawah sunnatal, hukumnya sunnah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Oke, harus hafal karena ketika mempraktekkan niatnya ini harus di luar kepala, jangan sampai lupa. Gitu ya. Sudah, ketika dalam sholat sudah, di luar sholat sudah, sekarang kita masuk bacaannya itu sudah, sajadah wajhiyah sudah bisa. Kalau belum lupa atau mungkin belum hafal, di buku kalian sudah ada. Sekarang keutamaannya apa sih orang mempraktekkan sujud tilawah? Nah, di buku kalian sudah ada keutamaannya. Nomor 8 ya, IPK nomor 8, keutamaan sujud tilawah adalah akan terhindar dari gangguan syaitan. Mana buktinya Bu? Di hadis itu ada bahwasanya di situ diceritakan ketika anak Adam itu diperintah sujud tilawah, dia mau melakukannya, maka setan-setan itu akan melari dan menangis. Dan dia berkata, anak Adam diperintahkan sujud tapi dia mau. Maka orang yang mau sujud tilawah baginya kelak adalah surga. Sedangkan aku di sini adalah setan, diperintahkan sujud oleh Allah, aku enggan. Maka tempatku besok adalah finnar, di dalam neraka. Oke, di situ dalilnya mengatakan kalau kalian membaca ayat sajadah, maka di sini keutamaannya akan terhindar dari gangguan syaitan. Oke ya. Di situ kamu di buku LKS kalian kamu beri garis bawah kata-kata yang mengatakan maka setan akan berlari dan menangis. Di situ diungkapkan dalam hadisnya itu ada kata-kata iktazala syaiton ya beki. Nah, di situ adalah syaitan berlari ya beki dan sambil menangis. Kalimat itu kamu garis bawahi supaya kamu tahu itulah keutamaan sujud tilawah. Nah, sekarang IPK yang nomor terusnya adalah nomor 9. Terusnya di buku kalian ya. Itu ada ayat-ayat sajadah. Di Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ada 15 itu kamu bisa cek di buku LKS kalian. Coba lihat di surat Ar-Ra'd 206. Yang tadi sudah saya praktekkan. Coba kita ulang salah satunya. Bagaimana nih, bagaimana kita mengetahui kalau itu adalah ayat sajadah? Biasanya di akhir ayat itu dikasih kode atau tanda seperti tugu kecil. Seperti ini. Nah,
Di akhir ayat itu ada semacam tanda di akhir ayatnya seperti tanda ini. Nah ini. Berarti di dalam ayat itu terdapat ayat sajadah. Kalau kamu menemukan tanda seperti ini, maka kamu seyogyanya dituntunkan untuk melakukan sujud tilawah. Itu untuk meniteni atau mengetahui di mana ayat sajadah itu. Di sini bisanya di akhir ayat ada tanda seperti tugu kecil. Itu ya, paham ya? Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Saya ulang, di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Sing terakhir itu biasanya kamu lihat kalau di dalam juz 30 itu ada ayat sajadah itu di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq. Kalau ini kamu sering mendengar dalam surat Al-Alaq itu yang berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di situ nanti kamu diperintahkan untuk sujud tilawah. Gitu ya. Dan sebagai tanda yang paling ketol, yang paling jelas untuk melihat itu ayat sajadah, biasanya dilihatkan ada kata-kata sajadah atau yasjudu. Nah, berarti itu adalah ayat sajadah. Oke, untuk IPK yang terakhir nomor 8, 9 tadi adalah ayat sajadah, ada 15 ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Terakhir hikmahnya. Apa tuh hikmahnya kita kok mempraktekkan sujud tilawah? 1. Mendidik jiwa supaya tunduk dan patuh kepada Allah, itu jelas. Saya ulang, hikmahnya sujud tilawah adalah 1. Mendidik jiwa tunduk patuh kepada Allah. Yang nomor 2, mendidik manusia agar terbiasa melakukan amalan para malaikat. Amalan malaikat itu adalah sebagaimana Allah yang selalu taat, tunduk patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Nomor 3 tadi keutamaannya apa? Bahwasanya hikmah yang ketiga adalah manusia itu akan terhindar dari gangguan syaitan. Yang keempat, hikmahnya adalah akan menambah syiar ajaran Islam. Terakhir, akan mendidik kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada 10 IPK hari ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini itu ada manfaatnya. Tapi sebelumnya saya akan menyimpulkan kembali materi pertemuan hari ini. Oke, hari ini materinya adalah mengenai sujud tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah adalah bacaan. Berarti sujud tilawah itu apa? Ya sujud yang dilakukan karena setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Selain itu tidak ada. Paham ya pengertian sujud tilawah? Yang kedua, hukumnya tadi apa? Hukum sujud tilawah? Sunnah. Sunnah adalah jika kita melakukannya akan mendapat pahala. Tapi jika tidak pun tidak berdosa. Itu hukumnya sujud tilawah adalah sunnah. Yang keempat, syaratnya apa wong ape sujud tilawah? Kudune 1 seperti dalam kita mau sholat, suci harus. Karena sholat kudune suci. Orang membaca Quran kudune suci. Maka kalau orang tidak suci, maka tidak boleh memegang Quran atau tidak boleh sholat. Ini syaratnya suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Nomor 3, menutup aurat. Keempat, sujud tilawah ini dipraktekkan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. 4 syaratnya. Paham ya? 4 syarat. Sekarang cara mempraktekannya tadi di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kalau kita menjadi imam atau sholat sendirian, pas kita membaca surat, dalamnya itu ada ayat sajadah, maka kita diperintahkan sujud tilawah. Caranya bagaimana? Ya setelah membaca surat tadi, kita langsung takbir, langsung sujud. Sujudnya membaca bacaannya. Bacaan apa? Sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Selesai membaca itu,
kita langsung berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Itu kalau di dalam sholat. Yang kedua, ketika dalam sholat, kok kita itu posisinya kita sebagai makmum, maka ada dua alternatif. Kalau imamnya ketika membaca surat kok ada ayat sajadah dan beliaunya imamnya ini kok mempraktekkan sujud tilawah, kita sebagai makmum adalah mengikuti imam. Tapi seandainya imam itu membaca ayat sajadah dalam sholat, tetapi kok beliaunya imamnya ini tidak mempraktekkan, maka kamu ya tidak usah mempraktekkan. Paham ya? Kalau imam melakukan sujud tilawah kita mengikuti. Kalau imamnya kok tidak mempraktekkan ya kita mengikuti, tidak usah mempraktekkan. Jangan sampai imamnya orang mempraktekkan, kamu mempraktekkan sendiri, itu bukan makmum namanya. Karena makmum itu adalah mengikuti segala gerakan imam, jangan sampai deweni, artinya membuat gerakan sendiri. Gitu ya. Sekarang kalau kita sedang membaca Quran, contohnya dalam surat An-Najm, di situ ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fasjudu lillahi wa'budu. Ketika kita membaca Quran kok pas ketemu ayat tadi, maka kita praktekkan. Bagaimana? Takbir. Ya, niat dulu. Nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala, langsung takbiratul ihram. Langsung sujud, nggak usah sedekap atau ruko, nggak ada ruko ya. Saya ulang, kalau sujud tilawah di luar sholat, niat dulu, niatnya dibaca. Nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala, Allah Akbar, langsung sujud. Bacaannya diwaca sajadah selesai, terus duduk tahiyat akhir, terus salam. Nah, seperti itu. Itu kalau di luar sholat. Paham ya anak-anak ya? Kamu harus bisa membedakan prakteknya di dalam sholat maupun di luar. Kalau di luar sholat itu ada salam, tapi kalau di dalam sholat itu kita melanjutkan sholatnya. Gitu ya. Jadi bersujud tadi tidak langsung salam, bukan, karena kita masih meneruskan rakaat selanjutnya. Paham ya bedanya di dalam sholat dan di luar sholat? Oke, gitu ya. Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalian bisa latihannya nanti nunggu informasi atau di dalam Google Form nanti ada informasi lanjut. Jangan sampai kamu tidak mengikuti. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa hikmah dan manfaat yang banyak buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan lancar, tidak ada sesuatu apapun. Mari kita tutup pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk seterusnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sujud syukur. Oleh karena itu, persiapkan minggu depan, baca dulu di rumah materi sujud syukur sehingga nanti kita pas pembelajaran kamu sudah siap, mungkin ada pertanyaan lewat WA bisa. Itu ya, kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.